Pada kajian cara menulis Arab Pegon di dalam ranah pendidikan pesantren ya. Kemarin beberapa pertemuan yang lalu sudah saya tekankan bahwasanya pada pertemuan selanjutnya akan praktek dalam menulis atau memaknani kitab yang dimana Bapak akan membacakan sebuah kitab. Di dalam kitab ini adalah kitab Safinatun Najah karangan beliau Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa, sosok yang sosok ulama yang tawadhu, sosok ulama yang berhati-hati dalam menentukan ilmu hukum syariat, khususnya di dalam ilmu fikih. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, kemarin saya sudah menjelaskan tentang bagaimana kita bersuci dengan batu. Nah, Pak, kenapa kok harus pakai batu? Karena menurut Syekh Sumair dulu, ketika seseorang dalam kemarau ataupun dalam keadaan terdesak, maka diperbolehkan membersihkan najis atau membersihkan kotoran. Dalam hal ini adalah kotoran yang keluar dari dubur, maka diperbolehkan oleh Syekh Sumair itu menggunakan batu dengan syarat-syarat yang sudah diterangkan di dalam kitab Safinatun Najah. Nah, pada pertemuan kali ini sama dengan pertemuan selanjutnya, silahkan kalian nanti menulis Arab ya, menulis Arab di kitab Safinatun Najah ini dengan ketentuan menulis dengan rapi. Saya masih menemukan anak-anak yang mungkin kurang memperhatikan dalam penulisan Arab Pegon secara miring atau secara pemaknanian pesantren. Maka dari itu saya mohon kepada anak-anakku semua, khususnya santriwan santriwati Madrasah Aliyah Negeri IBS Islamic Boarding School 1 Kota Pekalongan, yang insya Allah dengan menulis Arab Pegon, insya Allah Anda akan menjadikan santri yang intelektual, santri yang bisa membanggakan, santri yang bisa membaca kitab walaupun kitab itu tidak ada tulis fathah, tidak ada tanda bacanya. Maka dalam pembelajaran saya tekankan sekali lagi, menulis Arab tidak harus tergesa-gesa, santai saja. Setiap tulisan diusahakan bagus, setiap tulisan pemaknanan diusahakan bagus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang faslun furudul wudu'i sittatun. Al-awalu an-niyatu wa ghuslul wajhi, ats-tsalitsu ghuslul yadain wal mirfaqaini. Itu sudah sesuai, di situ sudah ada tanda-tanda kode-kode, ada kha, ada mim, ada mungkin ada nanti ada di ada ain juga, ada memtok juga ya di situ seperti ini. Nanti kalian bisa menulis atau memaknani kitab dengan cara jangan tergesa-gesa, santai saja. Usahakan tulisannya bagus, jangan angger-anggeran ya. Seperti itu. Nanti saya akan menyeleksi anak-anak yang mungkin mempunyai bakat untuk memaknani kitab dengan baik, karena dalam program IBS ada Qiraatul Kutub, di mana program ini mengedepankan santri-santri yang bisa menulis Arab dengan ketentuan-ketentuan Arab Pegon, di mana nanti akan mendapat penghargaan dari Mungdir ya. Tulisannya bagus, rapi, tertata, dan satu hal lagi jangan lupa, kalau nanti berangkat di IBS, buku ini harus dibawa. Nanti saya akan periksa satu-satu ya. Nanti saya akan periksa satu-satu santri mana yang bersungguh-sungguh untuk menjadi santri yang intelektual, dan santri yang insya Allah
akan selalu didoakan oleh kami di ustadz-ustadzah Islamic Boarding School, ya, seperti itu. Nah, kita ke memaknani kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Kodenya apa? Kodenya adalah mubtada. Mubtada itu harus kasih kode dengan mim panjang, ya. Mim di pojok huruf fa itu, ya. Atau di tengah-tengah tidak apa-apa sih. Yang penting jangan menulis utawi, karena harus ada pakai kode. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Karena furudun itu jamaknya jamak taksir. Karena jamak taksir ini menjadi alamatnya i'rab rofa di domah, ya, seperti itu. Iku sitatun onon. Rupane al awalu utawi kang dihin utawa yang pertama, atau al awalu utawi kawitane iku an-niyatu niat. Ya, saya ulangi lagi, nanti ditulis di bawahnya al awalu utawi kawitane atau yang pertama iku an-niyatu dari khobarnya dari khobarnya mubtada berupa al awal itu jadi mubtada dan an-niyatu itu pun jadi khobar, maka artinya adalah yang pertama adalah niat. Seperti itu. Asani utawi kang kaping pindho. Ini enggak kelihatan, saya tarik sini. Asani itu ada tulisan asaninya. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi. Iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Baknya panjang, sin wawu disambung, kasih hak, kasih wajah, ya. Nanti ditulis dengan rapi. Saya tekankan lagi dengan rapi, jangan angger-anggeran. Kalau angger-anggeran saya doakan tidak berkah nanti, ya. Ya. Terus asalisu utawi kang kaping telu. Asalisu utawi kang kaping telu ghuslul yadaini, basuh tangan loro. Basuh tangan loro. Itu yadaini jadi muannas. Ya, alamatnya adalah ya dan nun. Ya. Ya, jadi ghuslul yadaini, basuh tangan loro. Ma'al mirfaqaini, sertane sikut loro. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah niat, yang kedua adalah kalau sudah niat maka ghuslul wajhi basuh wajah. Ini penting untuk kalian, saya tekankan lagi, kalau wudu tanpa niat maka juga tidak sah. Maka seperti itu. Setelah niat ghuslul wajhi. Setelah membasuh muka ini harus airnya sampai di sini, sampai ke sini. Jangan gini tapi belakangnya tidak kena, nanti itu tidak sah juga. Karena sholat jika wudunya tidak sah maka sholatnya juga tidak sah. Itu ya. Ghuslul yadaini, ya. Sing nomor telu, basuh tangan loro. Saya yakin kalian sudah pernah mengaji tentang bab wudu, tapi saya tekankan lagi, kalau membasuh muka tadi secara langsung dibasuh dari batas sini ke batas sini, ya. Dari batas sini ke batas sini sampai sini, dan harus basah semua, jangan sampai tidak. Terus yang kedua adalah tangan. Tangan itu harus sampai sini. Ke sini dibasuh ke sini. Saya pernah ngaji dulu di pondok seperti ini. Jadi basuh tangannya harus basah semua. Jangan sampai sini tok. Ada yang memang wudunya, saya pernah di man itu atau dilihat orang itu hanya sampai sini tok. Maka itu menurut kitab ini maka wudu secara itu tidak sah. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat mashu syai'in.
Mashu syai'in ngusap. Mashu syai'un iku ngusap wijining saking setengah sirah. Mashu syai'un iku ngusap syai'in ing suwiji minar roksi saking sirah. Ya, sirah ini berarti ini. Ini ya. Jadi kalau sudah selesai ini, selesai tangan itu harus sampai sini ya. Saya ulangi lagi, harus sampai sini. Dan wudunya itu harus basah. Ini harus basah sedikit. Ya. Mau basah sedikit. Dan harus meresap ke sini. Kalau tidak nanti juga tidak sah. Karena ilmu fikih ini adalah ilmu hukum di mana menata tentang berbagai macam yang bersinggungan dengan kita sebagai umat Islam. Maka dasar dari agama kalau fikihnya benar, maka insya Allah ke atasnya atau menghadapnya Allah itu juga benar. Seperti itu. Al-khamisu tawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini, basuh sikil loro. Basuh sikil loro. Ya. Bukan satu kaki saja, tapi 2 kaki sekaligus harus dibasuh dengan air. Seperti itu. Ma'al Ka'baini sertane kemiran loro. Kemiran itu seperti polok. Polok itu di atas poloknya sendiri, Pak. Nanti kalian bisa pegang kakinya. Di atas polok itu harus basah semua sampai kaki ujung-ujung jari sekalipun. Harus dibasuh dengan rata. Karena itu menentukan sah tidaknya sholat. Jika wudunya tidak sah, maka otomatis sholatnya juga tidak sah. Ini adalah fikih. Nah, asadisu utawi kang kaping 6 iku artartibu urutan. Jadi semuanya yang dilakukan tadi dari urudul wudu'i sitatun, yang pertama adalah membasuh muka dari sini sampai sini, kemudian ke ghuslul yang pertama adalah niatnya adalah yang pertama adalah niat, bukan membasuh muka ya tadi. Membasuh niatnya adalah nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Saya niat ya Allah wudu. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil, kepada hadas, untuk membersihkan hadasil asghari, hadas yang kecil, untuk membersihkan hadas yang kecil. Nah, karena nanti hadas besar ada hukumnya sendiri, cara bagaimana kita membersihkan hadas kecil besar ada sendiri. Pada kesempatan ini kita akan nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Seperti itu ya. Urutannya setelah niat maka membasuh muka, terus tangan harus sampai sini, selebihnya sikut sedikit jika tidak canggung. Sampai pergelangan sikut ini pun tidak apa-apa, cuman harus di atasnya biar sah ya. Setelah itu kita membasuh setengahnya sirah. Setengahnya sirah itu seperti ini. Di sini dibasuh biar basah. Terus setelah basuh ini, terus sunahnya, karena dalam sunahnya setelah ini biasanya kalau kita membasuh telinga itu sampai sini. Ini adalah sunnah. Tapi dalam furudul wudu'i sitatun, yang pertama tadi diterangkan di kitab Safinatun Najah adalah ghuslul wajhi, membasuh niat, terus langsung itu membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh setengahnya sirah, kepala, dan setelah itu langsung kaki. Kok telinga enggak, Pak? Telinga itu merupakan sunnahnya dari kita membasuh telinga. Nanti di kitab-kitab lain akan diterangkan tentang membasuh telinga itu hukumnya bagaimana. Karena ini adalah kitab awal, maka saya perkenalkan kepada kalian tentang kitab fikih yang namanya kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami. Ya, yang terakhir adalah tertib. Semuanya itu harus secara berurutan. Kalau tidak, maka juga tidak sah. Seperti itu. Lanjut. Faslun utawi ikilah fasal nerangake
An-niyatu utawi perkara niat utawi kang aran niat iku qasdul syai'i iku nejo suwiji-wiji ya nejo suwiji-wiji muqtarinan hale den dibarengake ya dibarengi bi fi'lihi kelawan mim tok tandanya adalah mim tok bi fi'lihi kelawan kelakuane syai' ya bi fi'lihi kelakuane syai' wa mahalluha utawi panggonane niat iku alqalbu apa alqalbu iki dadi fa'il apa dadi khobar ya. Oh berarti dadi khobar alqalbu utawi ati. Watalafudu utawi nglafatake biha kelawan niat sunnatun iku disunahake wa waqtuha utawi kawitane wektu niat ingda ghusli awwali iku nalikane mbasuh kawitane kang awal ya mbasuh yang pertama ingda ghuslil awwali juz'in kawitane juz atau kawitane yang pertama ketika kita membaca niat membaca ini itu disertai dengan niat di hati. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia. Nawaitul wudu'a bisa langsung ketika kita membasuh ini maka berbarengan dengan niat yang ada di hati. Karena niat di dalam kitab Safinatun Najah diterangkan bi fi'lihi wa muhalaqul qalbi, disertai dengan perlakuan yang ketika kita membasuh muka maka kita niat di situ. Wa tartibulan utawi kang aran tartib Allah yuqadima iku yen to ora dinginaken ya udwan wa tartibu utawi kang aran tartib iku Allah yuqadima yen to ora sebentar Allah yuqaddima iku yen to ora dinginaken sapa wong udwan ing anggota kuwi badan muka semuanya yang ada di dalam tubuh kita anggota ya ala udwin ing atase anggota liyane. Nah, maksudnya adalah ketika maksud dari tartib adalah secara berurutan di mana setiap kali kita wudu maka harus selalu berurutan. Seperti itu ya. Nah, anak-anakku dalam pembelajaran kali ini saya tekankan lagi silahkan ditulis dari faslun furudul wudu'i sampai faslun an-niyatu qasdus syai'i maqtarinan sampai ini ala udwin sampai sini bab ini ya. Silakan dimaknani dengan rapi, jangan angger-anggeran. Saya tekankan lagi jangan angger-anggeran ya. Karena nanti akan saya cek ketika kalian berangkat apakah kalian mencatat tentang pembelajaran kami di Islamic Boarding School Man 1 Kota Pekalongan. Karena itu merupakan prestasi yang akan Anda raih di Man 1 ilmu yang Anda raih, maka saya perlu bukti di pembelajaran saat kalian di rumah mendengarkan pengajian kami, pengajian dari Pak Mujahidin, pengajian dari Ustadz Irham, pengajian dari Pak Mujib, pengajian dari saya, karena itu merupakan tanggung jawab kami untuk memberikan kalian tentang ilmu-ilmu agama. Nah, saya tekankan lagi, tulislah dengan rapi. Nanti kalau kalian sudah menulis dengan rapi, silahkan dimaknani seperti yang ada di layar ini ya, di layar dari kasih mem, kasih kho, sitatun iku sitatun ono 6 al walulu kang yang pertama aniyatu iku niat. Ya, seperti itu.
Nah, anak-anakku, kajian kali ini kita akhiri dengan membaca surat Fatihah khususnya untuk beliau Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami. Semoga kita mendapatkan barokah ilmu dari beliau, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dapat memberikan ilmu fikih ini dengan ketentuan-ketentuan syariat yang benar. Ala hadiniyah bi suratil fadilatil Syekh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat-ingat ketentuan wudu, jangan sampai lupa. Setiap kali wudu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini. Jika tidak, maka ketentuan ini akan menjadikan hukum daripada wudu ini tidak sah. Seperti itu ya. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga kalian sehat selalu di rumah. Maaf jika ada kesalahan, itu kesalahan saya sendiri, bukan kesalahan kalian. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Wallahumma muwaffiq ila ahwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.